Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pH larutan. Sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya larutan asam ataupun basa itu adalah spesies yang ketika di dalam air dia akan terjadi ionisasi, di mana asam menurut Arrhenius itu akan melepaskan ion H+, ion hidrogen di dalam air. Kemudian untuk basa itu adalah spesies di mana di dalam air menurut Arrhenius dia akan melepaskan ion OH-. Dari ion H+ dan OH- itu akan kita bisa kalkulasi, bisa kita hitung dengan logaritma berapa nilai pH. pH sendiri adalah potential of hydrogen, di mana dia merupakan nilai dari logaritma konsentrasi hidrogen di dalam suatu asam ataupun nilai konsentrasi hidroksida di dalam suatu basa. Baik, untuk pH larutan asam ataupun basa kita bagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan juga basa kuat, serta asam lemah dan basa lemah. Asam kuat di mana dia terjadi ionisasi sempurna, sehingga di dalam air konsentrasi H+-nya itu nilainya sama dengan konsentrasi dari asam, karena memiliki mol yang sama. Sehingga rumus pH adalah min log konsentrasi H+. Bisa juga ketika dia asamnya monoprotik atau yang punya hidrogen 1, maka dia sama dengan konsentrasi asam. Pun ketika dia memiliki hidrogen yang lebih dari 1, contohnya H2SO4, maka dia akan dikalikan dengan valensinya. H+-nya adalah konsentrasi asam dikalikan valensi. Nah, untuk contoh soal adalah larutan HCl 0,01 molar memiliki pH sebesar, nah, kita reaksikan HCl dulu, ionisasinya adalah H+ ditambah Cl-. Ketika konsentrasi HCl adalah 0,01 molar atau 10⁻², maka konsentrasi H+ karena koefisiennya sama, di sini adalah 0,01 mol per liter atau molar. Nah, sehingga pH dari HCl adalah min log 10⁻², yaitu 2. Nah, kemudian sekali lagi diingatkan, jika asam atau basa memiliki valensi lebih dari 1, maka konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- itu adalah valensi dikalikan konsentrasi asam atau konsentrasi basanya. Kemudian yang kedua itu adalah basa kuat. Basa di mana seperti yang tadi dijelaskan, dia akan mengionkan, dia akan terionisasi menjadi logam, ion logam, kemudian ion hidroksida. Nah, konsentrasi OH- sendiri adalah konsentrasi dari basa kuat tersebut. Kemudian POH-nya, POH-nya adalah min log konsentrasi OH-. Karena pH ditambah POH sama dengan 14, nah, maka atau PKW disebutnya, maka pH adalah 14 dikurangi POH. Di sini contohnya adalah larutan NaOH 0,1 molar. Maka pH-nya adalah, yang pertama kita cari adalah konsentrasi OH-, yang mana dia sama dengan konsentrasi NaOH atau basanya karena dia valensi 1. Nah, konsentrasi OH- adalah 0,1, kemudian POH adalah min log 10⁻⁻1 atau 0,1, sehingga jawabannya adalah 1. Itu POH-nya. Bagaimana mencari pH? Yaitu 14 dikurangi POH, sehingga 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Ya, seperti itu contoh soalnya. Sekali lagi, ketika basanya nanti lebih dari 1, misalnya CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, maka konsentrasi OH- adalah valensinya yaitu 2 dikalikan dengan konsentrasi basa. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah konsentrasi dari asam lemah. pH dari asam lemah. Asam lemah mempunyai ciri, juga basa lemah, dia terionisasi sebagian di dalam air, sehingga ada beberapa bagian yang tidak terionisasi. Nah, karena terionisasi sebagian, maka dia mengalami reaksi yang pertama adalah mempunyai reaksi ionisasi pertama seperti ini. Misalkan ini H2A terionisasi menjadi H+ dan juga Ha-, dan Ha- mengalami ionisasi yang kedua
yaitu H plus ditambah A2-. Dia mempunyai Ka1 dan Ka2. Perlu diketahui Ka adalah tetapan konsentrasi asam, sedangkan Kb adalah tetapan konsentrasi basa. Di dalam asam kuat, harga Ka itu harga Ka kurang dari 1, sangat kurang dari 1, sehingga ketika Ka1 dibandingkan dengan Ka2, ternyata Ka1 itu lebih besar daripada Ka2. Sebagai contoh, harga Ka1 dan Ka2 dari larutan asam karbonat itu nilainya adalah Ka1-nya 4,5 kali 10 pangkat min 7, sedangkan Ka2-nya adalah 4,7 kalikan 10 pangkat min 11. Ini sangat jauh, sehingga Ka2 itu cenderung biasanya diabaikan atau tidak dianggap. Nah, sehingga yang dipakai hanya Ka1 saja. Nah, untuk mencari konsentrasi H+ dan OH-nya, untuk mencari pH, maka H+ adalah akar dari Ka dikalikan konsentrasi asam, sedangkan OH- adalah akar dari Kb dikalikan konsentrasi basa. Untuk pH-nya sama, jadi pH adalah min log konsentrasi H+ dan pOH-nya adalah min log konsentrasi OH-. Nah, itu adalah untuk asam lemah dan juga basa lemah. Baik, kita ke contoh soal. Yang pertama adalah kita hitung kita hitung pH dari suatu basa lemah. Soal yang pertama adalah tentukan pH 150 ml amonia atau NH3 dengan konsentrasi 0,05 molar. Diketahui harga Kb, tetapan konsentrasi basa dari NH3 adalah 1,8 dikalikan 10 pangkat min 5. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya harga konsentrasi OH- di dalam suatu basa adalah akar basa lemah Kb dikalikan konsentrasi dari basa. Nah, NH3 sendiri ketika di dalam air dia akan membentuk amonium hidroksida. Nah, di sini berarti bisa dihitung harga Kb-nya adalah 1,8 dikalikan 10 pangkat min 5, kemudian dikali dengan konsentrasi basa yaitu 5 dikalikan 10 pangkat min 2, sehingga diperoleh hasil ini adalah 9 akar dari 9 dikalikan 10 pangkat min 7, atau akar dari 9 kali 10 pangkat min 7 adalah 3 dikalikan 10 pangkat minus 3,5 molar. Ini adalah konsentrasi dari min log konsentrasi OH-, di mana konsentrasi OH- nilainya adalah 3 dikalikan 10 pangkat min 3,5, sehingga besarnya adalah 3,5 dikurangi log 3. Ini adalah pOH-nya, sedangkan menghitung pH adalah 4 pOH atau 3,5 dikurangi log, sehingga pH-nya adalah 10,5 ditambah log 3. Ya, ini adalah pH dari suatu basa lemah. Baik, contoh soal yang kedua adalah tentukan pH 0,1 molar asam fosfat atau H3PO4. Ini asam bervalensi 3 jika diketahui Ka1 adalah 7,2 dikalikan 10 pangkat min 3, kemudian Ka2 adalah 6,2 dikalikan 10 pangkat min 8, kemudian Ka3 adalah 4,8 dikalikan 10 pangkat min 13. Jadi Ka-nya semakin lama semakin kecil. Maka pH larutan akan dapat kita cari sebagai berikut. Yang pertama, kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya. Tahap 1 itu adalah H3PO4 mengalami reaksi ionisasi. Ingat, ketika asam lemah dia akan, atau basa lemah, dia bolak-balik ya reaksinya, reversible. H+ ditambah
H2PO4 min. Dia berkurang satu H-nya. Kemudian di sini H2PO4 min. Ini akan terionisasi menjadi H+ dan HPO4 2 min. Kemudian HPO4 2 min, ya, langsung diionisasi lagi menjadi H+ ditambah PO4 3 min. Nah, dari reaksi ini tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, maka bisa dicari konsentrasi asamnya masing-masing, yaitu konsentrasi H+ di sini, kemudian konsentrasi H2PO4 min dan konsentrasi HPO4 2 min. Nah, maka konsentrasi yang pertama adalah H+, itu adalah akar dari Ka1 dikalikan konsentrasi asamnya, yaitu 7,2 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 10 pangkat min 1. Nah, kemudian hasilnya adalah 2,68 dikalikan 10 pangkat min 2 molar. Kemudian H+ yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah konsentrasi H2PO4 min, dimana akar Ka2 kalikan konsentrasi asam, sehingga didapat akar dari 6,2 dikalikan 10 pangkat min 8 dikalikan 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 4,07 kalikan 10 pangkat min 5, semakin kecil. Kemudian yang ketiga, HPO4 2 min, ini adalah Ka, ini Ka2 ya, ini Ka3 kalikan konsentrasi asam, sehingga didapat 4,8 kalikan 10 pangkat min 13 kalikan 10 pangkat min 1, sehingga hasilnya adalah 4,42 dikalikan 10 pangkat min 9. Nah, harga H+ total adalah harga dari masing-masing ini. Jadi 2,68 dikalikan 10 pangkat min 2 ditambah 4,07 dikalikan 10 pangkat min 5 dan 4,42 dikalikan 10 pangkat min 9. Kita tahu bahwasanya yang paling tinggi adalah 2,68 dikalikan 10 pangkat min 2. Jadi untuk konsentrasi H+-nya yang kedua dan yang ketiga itu dianggap tidak ada karena sangat kecil. Jadi yang di sini adalah 2,68 dikalikan 10 pangkat min 2. Ya, jadi yang kedua dan yang ketiga dianggap tidak ada. Nah, karena nilainya sangat kecil. Nah, karena harga H+-nya seperti ini, maka pH-nya adalah min log 2,68 dikalikan 10 pangkat min 2 atau 2 min log 2,68. Ini adalah harga pH untuk asam lemah yang poliprotik. Baik, contoh soal yang ketiga adalah campuran dari asam kuat dengan menghitung pH-nya, bukan campuran asam dengan basa, bukan penetralannya, tetapi ini campuran dari dua buah asam kuat. Nah, menghitung pH campuran ini tidak sulit. Yang pertama kita harus tahu molnya dulu, mol masing-masing dulu. Nah, di sini diketahui 100 ml larutan asam sulfat atau H2SO4 dengan pH 2 dicampurkan dengan 150 ml HCl dengan pH 1 min log 4. Tentukan pH campuran. Yang pertama kali kita harus mencari konsentrasi H+-nya dulu, yaitu asam sulfat H2SO4 dengan pH sama dengan 2, sehingga konsentrasi H+-nya adalah
10⁻². Molar. Antilog dari 2. Nah, karena dia diprotik atau mempunyai 2 proton, maka konsentrasi asamnya ini adalah 2 dikalikan 10⁻² molar. Maaf, saya terbalik. Di sini maksud saya adalah konsentrasi asamnya itu adalah 10⁻² molar, dan karena dia diprotik, maka konsentrasi H+-nya adalah 2 dikalikan 10⁻² molar. Nah, dari sini H+ sudah kita ketahui. Nah, maka mol dari HCl, mol dari H2SO4 ini, jumlah molnya adalah molaritas dikalikan dengan volume. Nah, di mana konsentrasi H+-nya adalah 2 dikalikan 10⁻² molar dikalikan 100 ml atau 0,1 liter. Nah, sehingga hasil yang diperoleh adalah 2 dikalikan 10⁻³ mol. Ini mol untuk H2SO4. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari HCl. Sama dengan pH 1- log 4, maka dapat kita cari konsentrasi H+-nya karena ini monoprotik. Jadi tinggal langsung saja antilog dari 1- log 4 atau 4 dikalikan 10⁻⁻1 molar atau 0,4 molar. Nah, dari sini mol dari HCl juga kita bisa cari. Sebut saja ini mol 1, yang di bawah adalah mol 2, maka molaritas dikalikan volume. Molaritasnya adalah molaritas H+ ya, karena kita nanti akan mencari pH campuran. Jadi bukan asam masing-masing, tapi dengan H+-nya. Nah, ini adalah 0,4 dikalikan volume. Volumenya adalah 150 ml atau 0,15 liter, sehingga didapat molnya adalah 0,06 mol untuk HCl. Nah, bagaimana mencari pH campuran? Tentu saja pH campuran adalah jumlah molnya dibagi dengan jumlah volumenya. Itu adalah konsentrasi H+-nya. Jadi konsentrasi H+ campuran adalah mol 1 ditambah mol 2 dibagi V1 ditambah V2. Mol 1 untuk H2SO4, mol 2 untuk HCl. Volumenya juga sama seperti itu. Jadi mol 1 adalah 0,002 ditambah 0,06 dibagi dengan 100 ditambah 150 ml. Nah, jadi ini bisa kita jadikan liter. 0,062 dibagi dengan 0,25 liter, sehingga diperoleh 2,48 dikalikan 10⁻⁻1 molar. Ini adalah konsentrasinya ya, 2,48 dikalikan 10⁻⁻1. Ini adalah konsentrasi H+ campuran, sehingga pH campuran bisa kita dapatkan sebagai berikut: min log 2,48 dikalikan 10⁻⁻1 sama dengan 1 min log 2,48. Ya, inilah pH campuran. Jadi ingat, untuk pH campuran mencarinya cukup mudah. Yang pertama, Anda harus tahu mol yang pertama atau mol larutan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mol larutan yang kedua. Kemudian setelah mendapatkan semuanya, maka langkah yang harus dilakukan adalah
menghitung konsentrasi H+ campuran dengan cara seperti ini. Jumlah mol dibagi dengan jumlah volume. Sama berlaku ketika dia untuk basa juga sama. OH- adalah mol jumlahnya, mol 1 dan mol 2 dan seterusnya ditambah dengan volume total. Ya. Demikian untuk latihan soal asam dan basa. Baik, contoh soal yang keempat adalah campuran dari asam lemah dan asam kuat. Perlu kita ketahui, asam lemah dia terionisasi sebagian di dalam air, dan asam kuat dia terionisasi sempurna di dalam air. Oleh karena itu, nanti akan ada pengabaian dari konsentrasi dari asam lemah, karena jumlahnya yang sangat-sangat kecil, mol yang tidak sebanding. Untuk membuktikannya, kita akan lihat satu contoh soal. Di sini jika 100 ml CH3COOH, mana ini asam asetat, itu adalah asam lemah, 0,2 molar dengan Ka 10⁻⁵. Ya. Kemudian direaksikan atau dicampurkan dengan HCl 100 ml dengan konsentrasi 0,2 molar juga. Di sini adalah asam kuat. Nah, kemudian ditanya adalah pH campuran. Langkah pertama, kita harus mencari konsentrasi masing-masing asam sesudah dicampur. Jadi semuanya dicampur dengan volume total adalah 200. Kita pakai rumus ini, V1M1 sama dengan V2M2. Nah, ini yang kita cari, kita pakai. Ya. Nah, yang pertama untuk CH3COOH, ya, ini maka kita masukkan rumus di atas. V1CH3COOH adalah 100 ml. Kemudian konsentrasinya adalah 0,2 molar. Nah, di sini kita pakai volume campuran. Jadi 100 ml ditambah 100 ml, maka di sini adalah 200 ml. Dikalikan konsentrasi asam yang kita cari. Nah, maka konsentrasi asam yang sudah dicampur adalah 0,1 molar. Untuk HCl sama, kita cari V1M1 sama dengan V2M2, di mana V1-nya adalah 100 ml di sini. Ya, M1-nya adalah 0,2, kemudian V2 sama campuran 200 ml, sedangkan M2-nya yang kita cari, sehingga dapat diperoleh M2 nilainya untuk HCl sama 0,1 molar. Nah, kita perlu ingat bahwasanya untuk asam lemah terionisasi sangat sedikit, sehingga konsentrasi yang dipakai itu adalah 0,1 molar ini. Ya. Dikurangi dengan jumlah yang terionisasi seperti ini. Kita tuliskan saja CH3COOH terionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Mula-mula dia 0,1 molar. Ini belum ada. Kemudian saat terionisasi, anggap saja misalkan ini X, karena koefisien sama, jadi jumlahnya X semuanya. Hasil akhir yang kita peroleh, maka konsentrasi CH3COOH adalah 0,1 min X. Ini X dan ini juga X. Jadi konsentrasi asam yang dipakai adalah 0,1 min X. Ya. Nah, karena 0,1 min X ini sangat kecil, maka ini bisa dianggap sama dengan 0,1 molar saja. Sedangkan ini tetap X dan ini tetap X. Ini sangat kecil, ini juga sangat kecil.
H plus dari CH3COH di sini bisa kita hitung seperti ini. Ka sama dengan konsentrasi H plus dikalikan konsentrasi CH3COO min, ingat kesetimbangan ya, dibagi dengan konsentrasi CH3COH, konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Maka diperoleh di sini ini adalah 10 pangkat min 5 diketahui ya. Kemudian H plus dibagi dengan CH3COO min dan CH3COH, dan ingat sekali lagi jumlahnya ini sangat kecil. X ini adalah sangat kecil. Maaf, bukan ini ya, yang ini ya. Jumlahnya sangat kecil, maka yang kita lakukan adalah ini 0,01, ini 0,1, maaf bukan 0,1, ini juga 0,1 dari sini ya. Nah, ini hilang, maka konsentrasi H plusnya ini adalah 10 pangkat min 5 saja. Ini yang kita pakai nantinya. Nah, bagaimana mencari pH-nya? Nah, pH-nya adalah ini. Jadi ketika sudah selesai, maka mencari pH-nya campuran dari H plus tadi. H plus total, kita cari H plus total. Ini adalah H plus dari HCl tadi ditambah H plus dari CH3COH atau 0,1 ditambah 10 pangkat min 5. Atau kalau boleh dihitung seperti ini. Nah, sangat tidak sebanding. Artinya ini bisa diabaikan. Nah, jadi H plusnya adalah 0,1 saja, sehingga pH-nya adalah min log 0,1 atau 10 pangkat min 1 juga boleh. Jadi pH-nya adalah 1 ya, jadi campuran dari asam lemah dan asam kuat, maka yang dominan adalah asam kuatnya. Baik, untuk contoh soal yang kelima, di sini ada campuran di mana basa kuat ditambah dengan asam kuat atau penetralan. Nah, di sini pada soal diketahui berapakah pH campuran dari 150 ml KOH 0,2 molar dengan 150 ml H2SO4 0,01 molar. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ini nanti kita akan mencampurkan ion OH- dengan ion H+ yang terionisasi dari masing-masing larutan sehingga membentuk air. Nah, dari situ nanti kita akan lihat siapa yang bersisa. Nah, yang pertama kita harus cari adalah mol dari OH- dari basa dan mol H+ dari asam. Caranya adalah mol untuk basa atau KOH, maka ini adalah molaritas dikalikan volume, sehingga 100 ml kalikan 0,2 molar, atau ini kita jadikan liter ya, 0,1 dikalikan 0,2 yaitu 2 molar. Saya salah soal di sini, kita buat 0,1 saja biar seimbang. Nah, 0,02 molar. Mol, maaf. Nah, ini untuk basa atau mol dari KOH. Ya, kemudian kita mencari mol juga asam.
yaitu molaritas dikalikan volume sama, di mana molnya asam adalah 150 untuk volumenya, atau kita bisa 0,15, kemudian dikalikan konsentrasinya, yaitu 0,1 molar. Dan di sini karena dia diprotik atau asamnya 2, maka kita perlu kalikan dengan 2. Ingat, 2 ini adalah karena dia diprotik ya, H2SO4, sehingga diperoleh, maka molnya adalah mol H2SO4 adalah 0,03 mol. Nah, dari sini kita reaksikan OH- dari basa ditambah dengan H+ dari asam, ini akan membentuk air yang netral. Di mana kita masukkan untuk mula-mula bereaksi, dan setelah bereaksi ya, OH- adalah 0,02, di sini adalah 0,03. Ini belum ada. Nah, yang lebih kecil adalah 0,02. Ini 0,02. Ini juga 0,02. Sehingga ini habis bereaksi. Ya, H+ yang bersisa adalah 0,01 mol. H2O yang dihasilkan adalah 0,02 mol. Nah, dari sini kita bisa mencari konsentrasi H+, karena sudah diketahui mol H+ yang dihasilkan, direaksikan. Jadi konsentrasi H+-nya adalah mol H+ dibagi dengan volume total, di mana ini adalah 0,01 dibagi dengan volume totalnya adalah 250 ml, atau 0,1 ditambah 0,15 liter, yaitu 0,25. 10 pangkat min 2 dibagi dengan 2,5 dikalikan 10 pangkat min 1. Ini boleh tambahkan 1 biar mudah. Maka hasilnya adalah 4 kalikan 10 pangkat min 2 ya, jadi ini adalah konsentrasi H+. Nah, sedangkan pH nya adalah min log 4 kalikan 10 pangkat min 2, atau 2 min log 4 ya. Ini adalah pH nya dari campuran antara asam kuat dengan basa kuat atau penetralan.